Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Hari ini gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Tetapi untuk beberapa keuskupan tertentu termasuk Hong Kong, merayakannya digeser pada hari Minggu. Nah, di Indonesia kita merayakan bahkan menjadi tanggal merah, menjadi hari libur nasional. Nah, di dalam hari kenaikan Tuhan ini, Tuhan naik ke surga, Tuhan meninggalkan kita. Lalu pertanyaannya, lalu kita dengan siapa? Lantas bagaimana hidup kita? Nah, Tuhan Yesus sebelum berangkat dalam beberapa kali menyebut bahwa Roh Kudus akan datang untuk mendampingi kita. Juga beberapa kali Yesus sendiri mengatakan, saya akan menyertai kamu hingga akhir zaman dalam keadaan apapun juga. Penyertaan Tuhan Yesus itu dalam bentuk apa? Tentu banyak hal. Nah, salah satu yang utama adalah bahwa Tuhan Yesus meninggalkan warisan yang sangat indah, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria adalah representatif kehadiran Tuhan biasa berjalan mendampingi perjalanan hidup kita. Itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika di kayu salib berkata kepada Yohanes, Yohanes itulah ibumu, dan Yohanes adalah wakil dari gereja atau kita semua yang ada. Nah, berbicara, merenungkan, merefleksikan tentang Maria, beberapa kali saya punya pengalaman chit-chat dengan Maria. Saya kadang-kadang berdoanya itu dengan bahasa gaul. Saya kadang-kadang gombalin Maria. Pada suatu saat saya berkata kepada Bunda Maria, Bun. Lalu Bunda Maria berkata, iya nak, ada apa? Ikan apa yang terasa indah? Lalu Bunda Maria kebingungan, apa? Ikan kok indah? Ikan ya enak. Nggak tahu saya. Ikan teri, Bun. Kok ikan teri? Iya, teri. Terima kasih karena engkau telah mencintai aku. Lalu ternyata Bunda Maria bisa juga gantian gombalin saya. Saya beberapa hari yang lalu berkata kepada Bunda Maria bahwa saya sedang alat musik kentrung, ukulele. Saya beli ukulele. Lalu saya bicara dengan Bunda Maria pun, saya lagi belajar bermain musik ukulele. Lalu Bunda Maria mengatakan, silahkan kamu bermain musik apa saja, asal jangan mempermainkan hatiku. Wah, saya langsung tersentak ya. Saya harus setia. Well, berbicara tentang Maria, tentu berbicara salah satu realitas yang tidak boleh kita hilangkan adalah dia adalah seorang bunda, seorang perempuan. Maka menarik kalau kita mencoba melihat bagaimana peran perempuan dalam hidup gereja, khususnya kalau kita melihat nama perempuan di dalam kitab suci. Maka tema dalam renungan ini saya mengangkat Mariologi dalam perspektif perempuan Samaria. Ya. Jadi saya mengajak semuanya untuk merenungkan tentang perempuan Samaria dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 4 sampai dengan ayat 42. Bagi saya perempuan Samaria ini menjadi satu contoh yang dekat dengan hidup kita.
Dekat dengan hidup kita maksudnya tokoh yang bukan hebat, tokoh yang tidak luar biasa, yang tidak terkenal, yang sederhana, yang tidak begitu penting, dan itulah itu sebetulnya. Ya, justru belajar dari bagaimana perempuan-perempuan dalam kitab suci, khususnya perempuan Samaria ini, dalam mencoba menangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk melihat perempuan Samaria dengan jelas, justru sangat mudah dan menarik kalau kita perbandingkan dengan perikop yang lain, yaitu perikop Injil Yohanes ayat 3 bab 31 sampai 21. Saya mengajak teman-teman untuk memperbandingkan perikop antara perempuan yang berdialog dengan Nikodemus yang sedang berbicara atau berdialog dengan Tuhan Yesus. Mengapa ini menarik untuk diperbandingkan? Pertama, karena memang perikopnya berdekatan, yang satu di bab 3, yang satu di bab 4 di Injil Yohanes yang sama. Mengapa juga menarik? Karena sebetulnya dialog ini berbicara tentang 3 hal yang mirip. Mereka berbicara tentang air, yang satu tentang air baptis, yang satu tentang air hidup, semuanya berbicara tentang pertobatan, dan tentunya tentang doa. Karena mirip, maka menarik untuk diperbandingkan dan justru dilihat apa yang paling membedakan. Oke. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang pertama, perempuan Samaria dan Nikodemus dibandingkan. Yang pertama, Nikodemus pertama tentu sebagai laki-laki, itu jelas. Perempuan Samaria adalah perempuan. Maka kita bisa melihat di situ bahwa ada suatu perbedaan yang sangat jelas dan signifikan, karena dalam konteks hidup masyarakat Yahudi saat itu, meskipun juga ada pada saat ini pada masyarakat tertentu, bahwa perempuan itu menjadi orang nomor 2, dianggap tidak penting, bahkan tidak sama sekali. 2 adalah yang satu disebut dengan nama, yang tanpa nama. Maka saya juga tidak menulis nama saya di situ. Kita tahu bahwa kalau orang disebut dengan nama, berarti dia dianggap sebagai orang yang penting. Kalau orang tidak disebut tanpa nama, barangkali dia dianggap tidak begitu penting. Maka bisa ditanyakan kepada Yohanes, sekarang dicari nama perempuan Samaria ini, hanya disebut perempuan Samaria. Mungkin Yohanes sengaja tidak menulis namanya karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke, lalu yang ketiga, yang satu, Nikodemus adalah orang yang terkenal, seorang pemuka agama, seorang pemimpin, seorang terdidik, seorang yang dianggap suci. Itu berbanding terbalik dengan perempuan Samaria sebagai orang pinggiran, sebagai orang uneducated, sebagai orang yang dia kumpul kebo dengan 5 laki-laki dan lain sebagainya. Nah, lalu pertemuan Nikodemus dengan Yesus itu malam hari, sementara perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus itu siang hari. Itu suatu yang menarik juga. Sebetulnya kedua-duanya menunjukkan rasa yang sama, bahwa Nikodemus pergi kepada Yesus malam hari karena dia takut dilihat orang lain. Lalu perempuan Samaria datang siang hari, sebetulnya juga karena dia ingin menghindari orang banyak yang biasanya datang beramai-ramai di sumur Yakub tersebut. Maka sebetulnya ada sesuatu yang menunjukkan ada rasa takut berjumpa dengan yang lain. Tetapi malam dan siang sendiri dalam Injil Yohanes akan menunjukkan sesuatu yang sangat simbolis. Malam itu menunjukkan kegelapan, menunjukkan pengalaman dosa, sedangkan siang adalah menunjukkan terang. Nah, nanti kita lihat di ujung atau endingnya bagaimana. Apakah siang ada di tangan
perempuan Samaria atau di tangan Nikodemus. Lalu yang terakhir akhirnya kita lihat endingnya. Setelah kedua-duanya mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami apa yang disebut personal talk secara mendalam, apa yang terjadi? Orang yang disebut hebat tadi, orang yang disebut luar biasa tadi, orang yang disebut terkemuka tadi, pergi dengan membawa kekecewaan, membawa rasa takut, tidak ada suatu perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan iman yang kuat. Memang suatu saat Nikodemus akan membela Yesus ketika Yesus ditangkap, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian yang kuat untuk membela sampai titik darah kehabisan. Tetapi apa yang terjadi dengan perempuan Samaria, orang yang tidak punya nama, orang yang tidak dianggap penting, orang yang boleh dikatakan pelacur, orang yang disingkirkan, ternyata dia pergi dengan suatu perubahan yang luar biasa. Dari rasa takut menjadi berani, dari rasa malu menjadi penuh dengan keyakinan diri, pergi kepada bangsanya untuk mewartakan Yesus. Dia pergi dengan membawa sukacita, dia pergi dengan membawa iman. Jadi kita lihat orang yang dianggap semuanya serba endingnya dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi sarana keselamatan Tuhan. Maka sekarang kalau kita kembali ke Bunda Maria, dengan segala macam kehebatan kesucian Bunda Maria, kita juga lihat realitas bahwa Maria itu sebetulnya ya gadis desa, uneducated, sebuah desa yang lebih kampung daripada desa saya di bawah Gunung Merapi sana. Masih bisa dilihat di Google. Tapi kalau desanya Yesus zaman itu nggak ada, itu zamannya Maria. Orang yang sangat terpencil, orang yang tidak ada dalam map kekuasaan dunia, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Maka intinya sekarang adalah siapakah kita? Wow. Mungkin ada yang merasa dengan segala macam pendidikan, pekerjaan, merasa kita adalah orang yang hebat. Oke. Kita ada di Hong Kong, di kota yang besar, yang teratur dengan segala sesuatunya. Tetapi pada akhirnya, ketika kita di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang tidak seperti Santo Santa, yang keutamaannya extraordinary. Kita adalah orang-orang yang ordinary. Tetapi yakinlah dengan gaya Injil Yohanes, orang yang dianggap rendah pasti akan ditinggikan, orang yang ada di kegelapan terang, orang yang pendek nanti menjadi just kidding yang terakhir. Ya, sekarang kita bukan siapa-siapa, tetapi kita membawa panggilan Tuhan biasa. Dalam renungan peristiwa cahaya tadi, kita diajak untuk bersahabat dengan alam. Kita diajak untuk mengalami pertobatan ekologis. Nah, maka kita mulai melalui hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Dengan adanya coronavirus, ternyata alam diuntungkan sedikit, bahwa mereka bisa istirahat, tidak ada polusi lagi, ya tentu berkurang. Nah, setelah nanti insya Allah kalau misalnya Corona sudah lewat, nah kita diundang untuk melanjutkan memelihara alam ini, agar kita tidak rakus, agar kita bisa bagaimana mengatur alam ini. Dan saya tutup renungan ini melalui kata-kata orang India yang hebat, Mahatma Gandhi. Dia mengatakan bahwa dunia ini cukup, kekayaan dunia alam ini cukup untuk menghidupi semua penghuninya, tetapi tidak menjadi cukup ketika ada 10 atau 100 orang menjadi rakus untuk menguasai segala.
Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.